Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman dan seagama, selamat datang di channel YouTube Osip Budi Mesja Official. Jangan lupa subscribe channel ini. Biografi singkat Abu Budi. Tengku Haji Ibrahim bin Ishaq atau yang lebih akrab dipanggil dengan Abu Budi, lahir di Desa Mehan Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Barat dulu, sekarang sudah menjadi Aceh Jaya, tepatnya pada bulan Muharram 1357 Hijriah, bertepatan dengan tahun 1936 Masehi. Beliau merupakan putra pertama dari 6 bersaudara dari pasangan Tengku Ishaq dengan Hajah Halimah. Sebagaimana lazimnya orang tua, betapa senang dan gembiranya tatkala hadir seorang tamu yang sangat dinanti-nantikan di tengah keluarga. Begitu pula luapan kegembiraan yang tiada taraf dari orang tua tercinta dalam menyambut kelahiran beliau. Nama Abu Budi. Dengan berkat bimbingan dan asuhan kedua orang tua tercinta dan maunah Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau tumbuh menjadi balita yang terbilang lasak, gesit, tangkas, lincah dan selalu ingin bergerak dan tidak pernah diam. Ada saja yang ingin diperbuatnya. Melihat tingkah yang demikian aktif, akhirnya mengundang motivasi orang tuanya untuk menggantikan nama beliau yang sebelumnya bernama Razali dengan nama Ibrahim. Itulah sebuah nama yang diperuntukkan untuk jasad Abu Budi yang diberi nama oleh Habib Brui yang bermukim di Desa Temarem, yang boleh dikatakan sangat selektif dalam menyandangkan sebuah nama. Pendidikan. Hari-hari berlalu, yang kadang-kadang diisi dengan tangisan untuk mempersenjatai dirinya, dan tanpa terasa ia telah mengakhiri masa balita. Pada saat itu pula beliau telah mulai mereguk ilmu agama dengan berguru pada Abu Ramli, yang kemudian menjadi salah seorang sesepuh Yayasan Dayah Budi pada awal pendiriannya, bahkan putra pertama beliau yang kini menduduki papan teratas dalam organisasi kepengurusan Yayasan Dayah Budi, yang akrab dipanggil dengan sebutan Aba Asnawi. Pada tahun 1946, tepatnya di awal kemerdekaan, Abu Budi tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk mengisi hikmah kemerdekaan. Beliau mulai mengecap ilmu pendidikan pada sekolah rakyat di Desa Kuala Daya. Selama 2 tahun di sana, lalu pindah ke sekolah rakyat Lamno, dan sekaligus mondok di pesantren Bustanul Aidarusyah, di bawah pimpinan Tengku Haji Aidarus, yang merupakan salah satu dayah yang terbilang tua di Aceh. Di usia yang begitu pagi, dalam jiwa beliau sudah terpatri semangat untuk mengaplikasikan dan menyerap ilmu pendidikan agama dan pendidikan umum secara seimbang. Ini mungkin suatu isyarat bahwa beliau cenderung berpendapat ilmu pengetahuan baginya adalah segala-galanya. Konsep itu dibangun dengan ilmu pengetahuan, baginya sudah duluan menjelma, dan ilmu pengetahuan dijadikan bagian integral dalam kehidupannya. Setelah mengakhiri pendidikan dasar 4 tahun di kampung halamannya, tepat pada tahun 1949, beliau berangkat hijrah ke Labuhan Haji, Aceh Selatan, dan membekali diri di Dayah Darussalam di bawah pimpinan Abuya Syekh Haji Muhammad Wali Al-Halidi. Sosok tubuh yang kecil dengan perawakan tegas, serta penuh wibawa yang terkemas dengan ala kadar ilmu, dan tata krama serta etika yang mulia kini telah berbaur dan berhadapan dengan orang-orang yang belum pernah beliau kenal, orang-orang yang belum pernah ditegur dan disapa. Begitulah goresan hari-hari pertama beliau berada di Labuhan Haji, tercatat mulai awal keberangkatan hingga mengakhiri pendidikan di sana. Ternyata 8 tahun beliau mengantongi ilmu pengetahuan di dayah yang berusia renta itu. Menurut cerita dari rekan-rekan seperjuangan, yaitu Tengku Haji Ibrahim Krungceh, Jeram, Nagan Raya, kepedihan yang beliau alami saat menimba ilmu pengetahuan di Labuhan Haji tiada taraf dengan penderitaan yang kita alami pada masa sekarang ini. Beliau sempat makan pepaya, pisang, sampai 3 hari, dikarenakan tiada lagi persediaan bekal untuk menampung hidupnya sehari-hari.
Dihikayahkan dari almarhum Tengku Abdurrahman bin Yusuf Krum Sabe, pada suatu ketika, beliau sedang mengantongi ilmu pengetahuan di Dayah Darussalam, datang seorang kawan yang hendak berpamit pulang kepadanya, sempat terpapar sebuah kata dari bibir beliau, alim au yamut, yakni saya akan meninggalkan Dayah ini di antara dua pilihan, jadi orang alim ataupun saya mati di tempat ini. Dengan penuh keyakinan dan semangat yang dipunya, alhamdulillah beliau diilhami ilmu pengetahuan di Dayah Darussalam berkat doa dan bimbingan guru. Namun biarpun sudah berbagai ilmu telah menempati ruang dadanya, beliau belum merasa puas ataupun cukup dengan apa yang dimilikinya. Sehingga pada tahun 1959, timbul semangat ke permukaan untuk menggeluti dengan kelezatan ilmunya, seraya membuka dan menelaah kitab-kitab gundul yang menjadi seperangkat kitab-kitab pelajaran, yang dipelajari pada Lembaga Pendidikan Islam, Mahat Ulum Diniyah Islamiyah, Mudi Mesra, Samalanga, yang bertampuk sebagai pimpinan kala itu Tengku Haji Abdul Aziz, atau yang lebih terkenal dengan sebutan Abon Samalanga. Masih bisa dihitung dengan mematahkan jemari untuk mengetahui berapa lama beliau menimba ilmu di Samalanga, lebih kurang 4 tahun lamanya. Namun walau dalam kurun waktu yang singkat, konon itulah masa beliau mencapai puncak kejayaan ilmunya. Kendatipun, sudah berganda tahun beliau menyelam mencari mutiara ilmu pengetahuan, yang berlainan tempat dan suasana. Namun semangat yang menggerakkan jiwanya untuk memburu ilmu tak kunjung padam. Menjelang masa-masa untuk mengakhiri pendidikan di Samalanga, beliau membolak-balikan pilihan yang berwira-wiri di hadapannya. Akhirnya menentukan satu alternatif, bahwa pendidikan tarbiyah Islamiyah di bawah asuhan Tengku Zakaria Labaisati, yang terletak di Desa Malalo, tepatnya di tepi Danau Singkarak, Padang Panjang, Sumatera Barat, sebagai tempat terakhir beliau membenahi diri, sejak tahun 1963 sampai dengan 1967 Masehi. Dari uraian tersebut di atas, sangat mudah untuk merakalkulasikan, berapa lamakah Abu Budi menyibukkan diri dengan pendidikan Dayah untuk memperkaya ilmunya. Berapa banyak aral melintang, hambatan, tantangan yang menghadangnya, betapa sabar dan tabahnya beliau, dalam menghadapi kepahitan, kesengsaraan dan penderitaan dalam berjuang. Dari berbagai peristiwa yang beliau alami, cenderung terarah untuk membenarkan pendapat yang mengatakan bahwa penderitaan dalam perjuangan merupakan modal demi untuk keberhasilan. Diterima dari berbagai sumber, beliau terkenal tegas dengan siapa saja dan tak pernah sembunyi-sembunyi dalam memegang prinsip. Beliau tegar menghadapi berbagai tantangan dan cobaan, juga mempunyai pandangan yang jauh ke depan, tidak berlebihan. Beliau kita katakan berjiwa altraitis dan mempunyai dedikasi yang tinggi. Semangat seperti ini patut kita kenang dan kita teladani untuk dapat kita interpretasikan atau aplikasikan dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Mendirikan Dayah Budi. Setelah 22 tahun lamanya, dalam kurun waktu 1945 sampai dengan 1967. Beliau menyerap berbagai ilmu pengetahuan yang telah berguru pada Tengku Haji Aidaruslamno, Abuya Syekh Haji Muhammad Wali Al-Halidi Labuhan Haji, Tengku Haji Abdul Aziz Abon Samalanga, Tengku Haji Zakaria Labaisati Padang. Kemudian beliau berbungkuk pamit di hadapan sang guru untuk pulang ke kampung halaman, lalu berpisah beliau dengan rekan-rekan seperjuangan dengan beliau antara lain, Tengku Haji Kasem TB, Tengku Haji Usman Basyah, Tengku Haji Mawardi Wali, Tengku Nya Adam dan lain-lainnya. Sosok tubuh yang di dalamnya mengalir darah pejuang yang berjiwa patriot kembali ke kampung halamannya untuk membangun kampung dan membangun jiwa orang-orang yang ada di sekelilingnya. Masih dalam tahun yang sama, yaitu 1967, bertepatan setelah 2 bulan beliau pulang dari Padang, Sumatera Barat, beliau menerima surat dari Ketua Perti tingkat 2 Aceh Barat, Ustadz Banta Syam, untuk mendirikan pondok pengajian, padahal betapa sedihnya Abu kala itu. Beliau hanya mempunyai 3 kain dan 5 lembar baju, yang namun tidak tergores sedikitpun dalam hati beliau untuk kepentingan pribadi. Selanjutnya Abu menemui Kepala Mukim Lambesu, untuk musyawarah rapat kemukiman, dalam menyikapi surat dari Ketua Perti tingkat 2 Aceh Barat, dan akhirnya beliau mendirikan, dan memimpin, Yayasan Dayah Bahrul Ulum Diniyah Islamiyah, Budi Mesja, sampai akhir hayatnya.
Pada awal pendirian Dayah Budi, beliau hanya mempunyai 5 murid pertama, yang berasal dari Kuala B, Woyla Aceh Barat, yang kemudian dikenal dengan Tengku KBH, singkatan dari Tengku Kuala B, diantaranya Tengku Muhammad Yunus, Tengku Zainal, Tengku Karim Nabai, Tengku Arsyad Nabai, dan Tengku Ramli Kelumbat. Di kala itu, Dayah hanya mempunyai kapasitas 1 menasah dan 1 balai pengajian, yang kemudian dikenal dengan Balai Angen. Kemudian pengajian di bulan pertama, beliau hanya mengajar 1 waktu, yaitu di pagi hari pada pukul 9 waktu Indonesia Barat disebabkan kapasitas Dayah yang belum memadai atau mencukupi untuk pengajian di malam hari, dikarenakan Dayah belum memiliki listrik, sedangkan di siang dan malam harinya Abu bergaul dengan murid-muridnya, adakala beliau bersama muridnya pergi mencari kepiting, atau menjala ikan, dan masih banyak lagi kegiatan yang beliau lakukan di kala itu, hanya untuk menyemarakan muridnya agar bertahan dan betah tinggal di Dayah Budi Mesjah. Dan beliau berpesan kepada muridnya, Tanyo Hudep Bek di Butalu Hidong Legop, sebagaimana dihikayahkan oleh Tengku Muhammad Yunus Aba KBH, beliau merupakan salah satu dari 5 murid pertama Abu Budi. Semangat gotong royong yang beliau miliki, mengundang motivasi Abuni Janget Tengku Abdul Rani bin Arsyad, dan Kepala Mukim Lembesu, Tengku Awi Basri, mengadakan rapat kemukiman untuk mengembangkan Dayah Budi, dengan cara bergotong royong secara bergiliran. Desa Janget dan Ujong Muloh mencari kayu bulat atau tiang. Desa Alumi, Babah Dua dan Mutara mempersiapkan papan atau dinding, dan Desa Kuala Daya menyediakan daun rumbia atau atap, yang diketuai oleh Abu Ramli, Abi Mehan, Abi Junaidi, dan Haji Ali. Mereka merupakan sosok bapak pembangunan Dayah Budi yang tak mengharapkan upah dalam membangun Dayah Budi bersama beliau. Pada umur Dayah mulai beranjak 5 bulan pengajian, alhamdulillah berkat usaha beliau berdakwah di Kecamatan Lamno, Krungto, Lokrut, Patek, bahkan sampai ke Krung Sabe. Beliau mulai berdatangan murid dari berbagai daerah di Aceh, yang jumlahnya berkisar antara 37 orang, dengan kapasitas 10 bilik dan 1 dapur umum. Masih di tahun pertama, beliau membeli 5 lampu strongking, guna bisa belajar mengajar 37 santri di malam hari, hal demikian bisa bertahan hingga 3 tahun. Beranjak dari keberhasilan beliau dalam membangun Dayah pada tahun pertama, timbul inisiatif beliau bersama murid-muridnya beserta warga masyarakat di seputaran Lamno pada tahun kedua, 1968, untuk menambah kembali infrastruktur Dayah, berupa bilik sebagai sarana untuk menampung lebih banyak santri. Syukur alhamdulillah pada saat itu, atas kekompakan dan semangat gotong royong, berdirilah 10 bilik. Dan pada tahun itu pula, beliau mengakhiri masa lajangnya, yaitu melaksanakan sunnah Rasul dengan menikahi seorang bengawan di kampung kelahirannya, yang bernama Hajah Sunainiyah binti Tengku Ahmad. Beliau adalah figur pemimpin keluarga yang mesti bertanggung jawab kepada putra-putrinya. Naluri kebapakannya mulai tumbuh sejak beliau berumur 20 tahun, Bahtera keluarga didayung dengan sangat sederhana, jiwanya damai dan penuh qanaah, mensyukuri apa adanya. Fenomena seperti ini tidak pernah sirna dari jiwanya sampai akhir hayatnya. Selama memimpin Dayah Budi, beliau selalu aktif dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagaimana layaknya tanggung jawab seorang pemimpin. Berbagai pengalaman, tenaga dan waktu, selalu dimanfaatkan untuk mencapai tujuan yang mulia. Sebagai bukti, beliau selalu turun tangan, bahu-membahu dalam membangun infrastruktur Dayah, dan beliau rela meninggalkan firasinya di subuh hari demi mengontrol aktivitas Dayah. Bahkan hampir semua bentuk kepedulian dan loyalitas yang dimilikinya, semua yang dituangkannya, hanya demi kemajuan pendidikan, seraya menunjukkan eksistensi yang besar agar tercapai semua program yang menunjang pendidikan di Dayah Budi yang kita banggakan ini. Masih dalam lingkar faktual untuk membenarkan riwayat Abu Budi, beliau adalah figur pemimpin yang aktif, kreatif, kapabel, akseptabel, dan konsisten dalam memangku berbagai jabatan. Dengan semangat perjuangan dan kegigihan serta kesungguhan beliau pada tahun 1974 dan 1975,
nama Dayah Budi melambung tinggi dan tercium kemana-mana. Hal ini terbukti dengan sejumlah santriwan dan santriwati yang mondok di sana. Mereka datang dari berbagai pelosok Nusantara, Aceh, Medan, Riau, Jambi, Padang, dan Lampung, bahkan dari negara tetangga, Malaysia, yang berdomisili di Dayah yang didirikan. Tatkala beliau menghadiri acara Huliyah Abon Samalanga bersama rombongan dari Dayah Budi, beliau menceritakan kepada murid-muridnya sambil menunjukkan sebuah balai pengajian, di mana pada saat beliau sedang mengajar. Abon Samalanga memanggil beliau untuk membersihkan saluran pembuangan air kotor. Tanpa ragu-ragu dan penuh ketaziman, beliau langsung turun dari balai pengajian, guna menuruti perintah Abon untuk membersihkan saluran tersebut, tanpa menggantikan pakaian yang beliau gunakan saat berlangsungnya pengajian. Nah, rasa hormat ketaziman beliau kepada sang guru patut kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Diterima dari Tengku Asnawiyah Salatiga, beliau merupakan santriwati pertama Dayah Mis Budi Aceh Barat pada tahun 1979, tepatnya 13 tahun berdirinya Dayah Budi. Beliau mulai mendirikan Dayah Mis Budi dengan 3 murid pertamanya yang berasal dari Salatiga, diantaranya Tengku Asnawiyah, Tengku Nurhalijah, dan Tengku Murni. 1 bulan pengajian, Mis Budi mulai berdatangan murid di sekitaran Lamno, yang berjumlah 4 orang. Berkat kerja keras Abu Budi, dalam jangka 4 bulan di tahun yang pertama, Dayah Mis Budi sudah tercium ke seluruh pelosok. Santriwati mulai berdatangan dari Krum Sabe, Calang, Tenom, Salatiga, Melaboh, Pidi, dan Samalanga. Abu pernah berpesan kepada santriwati, "Tanyobut bek lage angen put raga preh. Menyo mampu tapedong Dayah, bek tapedong Dayah bak tempat umum, peyangkana, berela tabagi." Kepengurusan dalam lembaga. Di samping beliau sibuk sebagai pimpinan Dayah, beliau juga aktif dalam organisasi kemasyarakatan, sosial, dan politik. Di antaranya pada tahun 1978, beliau menjabat Ketua BHA, Badan Harta Agama Kecamatan Jaya, dan juga Ketua Insafuddin Aceh Barat, sedangkan jabatan lain yang masih beliau pimpin sampai saat beliau menghembus nafas terakhir, adalah Ketua IPHI, Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia, Kecamatan Jaya, Ketua DPC Perti Aceh Barat, dan Ketua DPC P3 Aceh Barat. Wafatnya Abu Budi tepat pada hari Rabu tanggal 14 Mei tahun 1997 Masehi, bertepatan dengan 7 Muharram 1418 Hijriah, pukul 23 waktu Indonesia Barat, atau pukul 11 malam. Beliau berpulang ke rahmatullah pada usia 61 tahun, yang diduga akibat sesak nafas, dengan meninggalkan seorang istri yang bernama Hajah Sunainiah binti Tengku Ahmad, dan juga meninggalkan 2 orang putra, serta 2 orang putri. Masing-masing. Tengku Nabhani 27 tahun, Tengku Haji Afifuddin 12 tahun, Hairiati 22 tahun, dan Nurul Hidayati 5 tahun. Namun kedua orang putri beliau juga telah berpulang ke rahmatullah saat musibah gempa tsunami tahun 2004 yang silam. Pimpinan Dayah Budi yang juga panutan masyarakat Aceh menghembuskan nafas terakhir di rumah kediamannya di Desa Janget, Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya, yang disaksikan oleh istri, anak, dan Dewan Guru Dayah Budi. Langit di atas bumi Teku Umar yang terbalut mendung hitam saat itu, seolah-olah turut berduka, dan sedih mengiringi kepergiannya. Komplek Dayah Budi tempat beliau mewarisi ilmunya sejak 30 tahun yang lalu, larut dalam kepiluan. Ribuan masyarakat berdatangan mengucapkan belasungkawa serta iringan doa buat beliau. Menjelang detik-detik terakhir ajal menjemputnya, beliau sempat menitipkan amanah atau wasiat kepada keluarga, dewan guru dan santri yang menjenguknya di malam yang runyam itu, "Jagalah pesantren ini baik-baik." Demikianlah wanta anti yang diulang-ulanginya, sebagaimana yang dihikayahkan oleh murid-murid beliau kala itu. Adapun bentuk kegiatan beliau di Dayah, yang dapat tercium sampai ajalnya adalah, memulai pembukaan pengajian santri yang baru naik kelas 3, dan kelas 2, setelah beliau menyelesaikan tugas yang mulia, beliau pun beranjak pulang ke rumah, yang terpaut sekitar 100 meter,
Begitu tiba di rumah, beliau mengeluh sakit sambil mengurut dadanya. Seluruh anggota keluarga, dewan guru dan santri cemas. Secepatnya mereka menjemput pertolongan mantri dan dokter terdekat. Namun ketika kedua dokter dan mantri tiba, ternyata beliau telah berpulang ke rahmatullah. Demikianlah desir bisikan Dokter Handoko dan Dokter Sri Wahyuni sebelum meninggalkan rumah duka. Berita kepulangan beliau ke rahmatullah begitu cepat menyebar, gelombang masyarakat tak pernah henti berdatangan, walau acara pemakaman selesai pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, atau pukul 4.30 sore, di hari yang pilu itu, bahkan karena meledaknya masyarakat yang berdatangan, salat jenazah yang dilangsungkan di Masjid Komplek Dayah Budi terpaksa digilirkan belasan kali. Gubernur Aceh Syamsuddin Mahmud bersama Danrem 012 Teuku Umar, Kapolda, Kajari, Ketua MUI almarhum Haji Sufyan Hamzah dan belasan pejabat tingkat 1, tiba di rumah duka sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat, sedangkan Bupati Kepala Daerah tingkat 2 Aceh Barat almarhum Dr. Andes Tengku Haji Rosman, Dandim 0105, Kapolres dan sejumlah pejabat yang lain tiba terlebih dahulu dari rombongan gubernur. Semua para pejabat pimpinan pesantren, alim ulama yang larut dalam lembah duka tidak kembali sebelum prosesi pemakaman selesai, kemudian dalam guyuran hujan lebat, yang seolah-olah turut larut dalam kepiluan ikut mengantar almarhum Abu Budi yang diturunkan ke tempat peristirahatan terakhir di samping rumahnya, sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Keharuan yang dalam menyertai keberangkatan sang tokoh itulah Abu Budi. Sosok ulama yang sederhana, qanaah, karisma, teguh pendirian, memiliki pandangan yang luas, serta tidak pernah mengenal lelah dalam menderma baktikan hidupnya, demi kepentingan agama, nusa dan bangsa, selalu istiqomah dalam memegang erat prinsip-prinsip hidup yang diyakini kebenarannya, yang benar dikatakan benar, yang salah dikatakan salah, yang hitam dikatakan hitam dan yang putih pun tetap dikatakan putih. Demikianlah biografi singkat Abu Budi Lamno. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.